sudah di Gunung Kawi, kalau dia berhenti tidak ke sana itu biasanya dihabisi harta bendanya 7 turunan. Hah, 7 turunan Mas? Ya sampai lebih. Semakin tinggi level sesungguhnya ya saya akui, ya di atas langit masih ada langit lah. Jadi di atas langit masih ada langit. Mungkin hari ini saya berhadapan dengan sesuatu yang memang di atas saya. Jadi orang itu kalau tingkat tinggi itu berarti tingkat tinggi kan saya nggak bisa melihat ibaratnya isinya bagaimana. Kalau untuk acuannya Mas Reza, intinya kalau Mas Reza tidak bisa melihat pesugihan itu, berarti itu dikatakan tinggi. Tapi kalau untuk orang awam, pesugihan itu dikatakan tinggi jikalau kayak tadi hasilnya sudah tinggi banget atau mangsa pasarnya tinggi. Kalau orang awam ya saya nggak tahu kan, pandangan orang kan berbeda-beda. Kadang-kadang karena tumbalnya luar biasa itu dikatakan tinggi, kadang-kadang penghasilannya kan kita nggak tahu. Oke, kita ngomong tumbal. Apakah ada tumbal di sini? Kalau tumbal itu ada. Tumbalnya apa? Kalau manusia. Iya. Manusia itu orang lain atau karyawannya atau itu keluarganya? Tidak tahu. Nggak bisa tahu. Tidak bisa. Pokoknya saya tahu di situ ada tumbal, ada sesuatu yang menjadi korban. Maksudnya itu sudah dilakukan berkali-kali untuk tumbalnya atau cuma sekali terus selesai gitu? Maksudnya cuma sekali tumbal atau terus harus ada tumbal tiap tahun atau gimana? Kalau itu saya nggak tahu ya, tiap tahun atau bagaimananya, karena saya lahir ditutup ya. Tapi kalau ngomong sudah berapa kali? Berkali-kali. Berkali-kali itu kita ngomong kalau orang normal ngomongnya lebih dari 2 atau lebih dari 3 ya? Ya. Terus ini berarti kan ngomong kita pesugihan tingkat tinggi, terus orangnya ini meminta atau gimana sebenarnya kok bisa terjadi seperti ini? Asal mulanya orangnya gimana kalau? Sebenarnya di sini nggak ada minta atau bagaimana, nggak ada. Jadi cuma memberikan persembahan. Masalah tumbalnya dia nggak tahu, dia nggak ada perjanjian. Tiba-tiba ada gitu aja. Oh, jadi anggapannya si jinnya ngomong ini nggak ngomong masalah tumbal, tiba-tiba ada tumbal gitu kan? Nggak tahu masalah jinnya itu, nggak ngomong, nggak pertemuan. Jadi ada sosok mungkin juru kunci yang sudah memberikan misalkan kayak selamatan atau apa gitu, efeknya tidak dikasih tahu. Oh, jadi cuma ngasih tahu enak itu, tapi nggak enaknya nggak dikasih lah, kalau dalam tanda kutip lah ya Mas. Dan itu selamatan itu harus terus menerus. Oke, sebelum kita ngomong masalah selamatan yang terus menerus, nah terus kita ngomong berarti intinya orang ini tahu di sana ada pesugihan, berarti ada yang ngomongi, intinya kan gitu ya. Intinya orang itu datang sembahyang, anggap ini doa, terus ada yang ngomongi. Nah, tapi aslinya orang ini apakah memang orang yang mampu atau nggak mampu? Nggak mampu dulunya. Nggak mampu. Iya. Terus akhirnya dibilangi dan jadi, gitu kan Mas? Jadi seperti ini sistemnya ya. Mungkin dia ini kemungkinan ya. Kemungkinan aja. Kemungkinan aja. Itu orangnya itu ada informasi bahwa di sana ada. Dan memang kan kita ngomong di Gunung Kawi kan memang ada pemujaan khusus untuk Tionghoa. Nah, kebanyakan orang ke sana kan mencari kekayaan, mencari rezeki. Nah, di sana dia melakukan mungkin ritual atau bagaimana, atau selamatan atau ruwatan. Otomatis kan ada yang ikut. Oke. Ada yang ikut, dirawatlah, dianggaplah itu sebagai leluhur. Padahal bukan leluhurnya. Kan bisa saja ini leluhur kamu yang akan dampingi kamu. Nah, dianggaplah seperti itu. Akhirnya dia nggak tahu kalau itu adalah perjanjian pesugihan. Akhirnya ada orang yang sakit, kemudian mungkin di keluarganya atau di mana, di karyawannya mati. Padahal itu adalah tumbalnya itu tadi. Dia nggak tahu, tapi itu sudah terjadi. Dia nggak tahu, dianggapnya ya biasa-biasa saja. Padahal itu perbuatannya dari dia. Oke. Terus gini Mas,
Kalau misalkan kan tadi kan katanya harus per generasi ya. Iya. Kan biasanya satu generasi 100 tahun mati Iya. nanti lanjut. Kalau nggak dilanjut kenapa memang? Jadi setahu saya Yang ini dilihat ya kurang lebihnya lah. ya setahu saya kalau sudah di Gunung Kawi kalau dia berhenti tidak ke sana itu biasanya dihabisi apa dunia apa harta bendanya 7 turunan. 7 turunan sampai lebih itu dihabisi semua. 7 turunan Mas. Ya sampai lebih. Jadi misalkan dia satu nih sampai keturunan ke-8 nggak bisa kaya Nggak nggak? bisa kaya. Padahal dia kayaknya cuma 1 turunan itu aja kan. Ya harus ke sana terus. Nah terus salah stopnya nggak bisa gitu, nggak bisa stop. Ya karena kan sudah bisa stop tapi kan ya tadi itu tergantung perjanjiannya dia hatinya dengan di sana bagaimana gitu. Dia pemilik lah sebagai pemilik. Pemilik itu kan biasanya ada cewek dan cowok ya. Iya. Itu satu keluarganya tahu nggak sih kalau Tahu, dia? tahu. Karena kan itu dianggapnya kan pesugihan putih. Kita di sana doa, selesai kita pulang kita selamatan. Apa salahnya? Oh itu makanya sampai generasi Iya. gitu. Itu kan gitu kok di sana itu kan kamuflase dari bangsa-bangsa jin. Bahkan Pesugihan. di juru kuncinya sana kan saya juga kenal. Itu kan nggak ada kak aku. Di sini orang doa terus pulang. Tapi memang ada pelaku yang sudah dari sana. Itu dari hatinya sendiri yang dia berjanji. Saya akan selalu ke sini kalau ada nazar gitu loh. Oh ya kayak sumpah lah ya. Ya kayak sumpah. Padahal di situ tidak disumpah. Dia sendiri akhirnya berdampak ke hidupnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau Mas sendiri percaya atau tidak bahwa di gunung itu memang bisa memberikan kekayaan, ya atau tidak? Kalau masalah percaya atau tidak, kalau gunung atau makamnya di situ nggak bisa memberikan kekayaan. Nah, terus kekayaan itu mereka datang dari mana? Tapi oknum mana ada oknum jin itu. Oh ya penjaga yang di sana lah ini. Oh bukan menjaga, malah jin-jin yang luar. Jin-jin yang luar dari Gunung Kawi. Oh. Jadi apa ya, semakin kita menyimpang jalannya, pikiran kita menyimpang dari doa ini tadi, semakin dikasih terus. Berarti jin yang ada di tempat itu malah bukan dari sana, malah dari luar. Ya banyak yang dari luar malah, yang ada di situ ya gak dia menjaga makam kan itu kan, makamnya yang siapa itu, yang Imam Sujono itu. Oke. Sebelum nanti kita bahas masalah produk ya. Mas tadi saya kerasa ya, atau tim juga kerasa apa enggak? Koyo loh Mas ya. Saya nggak tahu ini benar apa tidak, kan perasaan saya. Ya. Pertama, muka karyawan ini sama semua. Ya. Kedua, mereka kok sinis terhadap kita. Ya. Coba tolong dijelaskan. Betul apa enggak sih? Iya. Ya kayak wajib kayak mau nyopet kan ngono kan. Terus kayak kok sama semua kayak anak kembar ngono kan. Ya. Kenapa ya? Itu lambang dari perempuan tadi yang menjaganya. Berarti kan anggapannya jiwa raga Ya. karyawannya diambil dong. Ya enggak juga, tapi lambangnya seperti itu, syaratnya seperti itu. Jadi kayak maksudnya kayak tatanan baju, rambut harus ya kayak Harus gitu. sama. Mintanya memang Iya. seperti itu. Ya. Jadi itu gini kamuflase. Jadi kayak ditipu gitu loh sama jadi petunjuknya itu seperti itu. Dan tadi kan kita lihat jumlahnya karyawannya cukup banyak ya. Ya. Apakah memang harus ada jumlah tertentu gitu? Ya. Sama dengan penjaganya. Makanya kayak kalau menurut saya itu jumlahnya nggak wajar sih Mas kalau Ya. untuk mengelola suatu Ya, restoran. itu yang dampingi orang satu-satu. Apa yang terjadi jikalau misalkan karyawan itu udah keluar membocorkan rahasianya gitu? Kan karyawan tahu kan pasti. Nggak tahu. Saya kan ngomong tadi, altar pemujaan itu leluhur. Tapi kalau karyawan tiba-tiba keluar gitu, nggak ada resiko terhadap karyawannya, Pak? Nggak ada. Nggak ada resiko. Tapi kalau aura, umur mungkin ada yang diambil. Secara aura loh ya. Nah, terus kenapa kok didampingi lah? Apa gunanya didampingi sama Ya, masing-masing itu cewek? sudah ketentuannya mereka. Supaya apa? Gitu kan lambangnya mereka ada.
Terus kedua kan memang auranya itu kan dicocokkan satu dengan satu untuk menarik orang itu tadi. Lah apa yang terjadi kalau misalkan jumlah karyawannya tidak sebanding dengan jumlah penunggunya di Lah sana? pesonanya kurang, anunya kurang, larisannya kan kurang. Oh, Ya mereka kita ngomong, kita sebagai wanita itu punya pesona nggak? punya. Punya, secara alami punya ya. Ya itu yang diambil, yang diperalat. Semakin banyak karyawannya, pesonanya semakin besar, jangkauannya semakin luas. Makanya harus segitu. Ya tadi kan banyak dan kayaknya memang maksudnya sudah ditempatkan di tempat-tempat yang Ya, dia tidak bergerak dari tempat itu ya lah. memang ditempatkan. Nah, kalau tempat saya nggak tahu ya, tapi intinya seperti itu. Terus tadi kan Mas Reza juga bilang ada gabungan antara budaya dan unsur pesugihan yang Ya, katanya benar-benar sudah dipersiapkan matang. Apa maksudnya? ya semuanya ada. Jadi budaya kan di Gunung Kawi itu kan ada budaya Tionghoa, ada di sana ada kuil. Oh itu yang tadi Mas Reza maksudnya ya, yang Ya. itu tadi. Nah, budayanya seperti itu, budaya Tionghoa, tapi ada unsur pesugihannya. Memang dari dulu seperti itu. Kuno itu, zaman kuno seperti Oke. itu. Terus tadi orangnya kan ngelati kita kan Mas ya, Ya. kayak nggak enak gitu loh. Apalagi yang tadi di daerah dekat saya lah. Apa karena apa? Apa yang jaga di sana tahu ke kita Ya pasti? itu representasi dari yang jaga itu tadi. Sebenarnya orangnya biasa-biasa saja. Yang saya melihat itu evolusi dari penjaganya tadi. Ya memang agak sinis. Ngapain sih kamu kesini? Karena gini, di Gunung Kawi itu memang ada suatu rahasia ya. Ini memang saya ceritakan di sisi gelap. Jadi kan dulu itu bapak ibu saya itu kan nggak punya anak. Nah, akhirnya tirakatlah di sana di makamnya Mbak Mas Yudono itu. Itu waktu itu kejatuhan buah Dewa Daru. Bisa sama tanya. Itu baru dia dianugerahi seorang anak. Jadi gitu. Jadi secara tidak langsung energi saya dengan di situ ada kesamaan. Oh. Makanya dia itu gak berani ngapa-ngapain, cuma nekan tahu kalau ada energi. Kesamaan energi. Ada energi. Makanya awalnya ditutup, akhirnya dibuka. Anggapannya kayak temen lah ya. Gitu ya. Oke. Namanya ini kan eyangnya saya gak berani kalau sudah melawan energi yang murni di sana, energi yang bagus di sana. Oke, kita ke produk. Nah ini kebetulan kan kita tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita kan sudah bawa produknya nih Mas Zaza. Tapi sebelum itu, coba Mas Zaza ungkapkan rasanya itu seperti apa sih tadi Mas Zaza? Rasanya. Kan ada yang goreng sama yang kuah. Dua-duanya hambar. Nggak ada yang enak, nggak ada. Sama sekali ya. Iya. Penilaian tuh nggak masuk lah. Iya. Terus ini makanan ini kan kita bawa biasanya kalau di sisi gelap episode yang sebelum-sebelumnya kan kita ada apa ya kayak ya mungkin apa yang mau ditunjukkan ke teman-teman. Nah kali ini apakah ada atau gimana Mas Zaza? Ini saya gak bisa, intinya gini, saya tidak bisa menunjukkan. Jadi menunjukkan apapun dari episode sisi gelap itu tadi ya. Kalau memang ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Artinya itu bukan rekaan ya, bukan rekaan. Nah, untuk saat ini kalau misalkan nih ada yang mau komunikasi dengan beliaunya monggo gitu. Yang komunikasi maksudnya gimana? Ya komunikasi dengan beliaunya dan diajak kenalan dengan beliaunya apa yang dirasakan gitu. Ada tim yang mau? Nggak ada yang mau Mas. Ya soalnya di sini memang nggak ada sesuatu yang ditanam, nggak ada sesuatu yang ekstrim, nggak ada, pure. Memang di situ saya ngasih istilahnya pemujaan kepada kalian, pada leluhur ngasih apa kepada saya itu. Tapi sebenarnya itu bukan leluhur tapi jin yang kamuflase. Oh, lah terus
kalau boleh tahu nih Mas, ada nggak gambaran ceweknya itu model gimana? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Unik, Oh, soalnya unik, pakaiannya unik. Jadi pakaiannya itu tahu ya, yang putih-putih yang gini beniknya. Ya itu ya kayak pakaian Korea gitu. ya kayak pakaian Korea, tapi di sini sanggul. Ada cepole ya. Ya kayak kerajaan-kerajaan gitu lah ya. Mirip orangnya tadi lah, yang nyemol. Oh. Oke. Ini sebenarnya episode ini ya agak hambar karena gak ada pembuktian. Ya memang semakin tinggi level sesungguhnya ya saya akui. Ya di atas langit masih ada langit lah. Jadi di atas langit masih ada langit. Mungkin hari ini saya berhadapan dengan sesuatu yang memang di atas saya. Jadi kita sebagai orang itu gak boleh sombong lah. Nah, terus gini Mas, tadi saya kan karena nggak ada apa yang maksudnya ya kalau memang ada mungkin bisa dilihatkan, tapi kalau nggak ada ya sudah kan karena kan itu kan Ya. memang bukan settingan, nggak disengaja ya guys ya. Dan apa yang dia kan nggak tahu dia ada cabang nggak ya? Kalau menurut Mas Zaza dia ada cabang nggak? Gak tahu. Atau dia nggak boleh buka cabang? Gak tahu Pak, gak tahu, saya kayaknya ada sih, kayaknya ada. Dia boleh buka cabang karena kan kebanyakan pesugihan itu tidak bisa buka cabang. Ya, Tapi kalau dia, apakah dia buka cabang? Kalau menurut Mas Zaza Ya. boleh nggak diperbolehkan? jadi gini, saya garis bawahi, dia pun tidak tahu kalau ini pesugihan. Dia hanya berdoa dan dia mendapatkan hasil. Oke. Tapi Jadi- kan banyak orang yang mengira, sudah banyak orang itu yang kayak, waduh ini pastilah gitu, Ya pastilah. itu silakan orang kayak gitu kan. Yang namanya bahasa jin itu kan nipu untuk menyesatkan dan sehalus mungkin. Jangankan yang orang biasa, yang wali aja siapa itu Kiai Baseso itu disesatkan. Wali padahal. Apalagi orang-orang yang biasa membutuhkan harta, disesatkan seperti itu. Orang mengira ya silakan saja. Ini yang saya lihat gitu. Oke, Mas Zaza. Ini kan tadi kita juga sudah Ya. nyoba ya waktu di Ya. sana. Ini kalau ini maksudnya kan sudah dibawa ke sini. Apakah Ya. ada perubahan rasa atau rasanya masih tetap sama gitu aja? Rasanya kalau saya Kayaknya lihat, sama. ya ada perubahan pun sedikit ya, mungkin ya. Saya nggak bisa ngomong ada perubahan atau tidak. Itu tadi intinya ya mungkin ya apa yang mau dirubah, mungkin bau atau apa. Oh, nggak ada rasanya loh. Oh, ya berarti anggapannya sama lah kira-kira Iya. atau ada perubahan kira-kira. Ya. Mau dicoba, kru? Coba dulu. Kamu masih ingat rasanya toh? Masih Coba. gambar kayak gosong kalau tadi. Coba kalau sekarang kayak enggak ada nggak sih kayak sama ya? Sama. Berarti kalau bisa sama seperti ini berarti kuat ya Mas ya? Kekuatannya gitu. Ya, kuatnya gimana Mas? Mau ngerti anjen memang orang nggak dimasak, mau nggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang bisa kerasa enak itu karena ya tadi itu Ya, main itu bawah tadi. sadar dan sebagainya. Cuma sesimpel itulah intinya. Iya, intinya sesimpel itu. Ya sekarang orang dihipnotis sama suruh makan air putih sama jadikan rasa jeruk, rasa apa ya bisa saja. Berarti intinya di episode kali ini hanya terlihat anggapannya beberapa orang putri lah ya, Iya. sesuai dengan jumlah karyawannya yang juga ada bumbu rahasia dan sebagainya di dapurnya, yang dimana bumbu itu punya kekuatan yang cukup kuat untuk orang bisa kembali lah intinya gitu. Tapi kita ngomong bukan pesugihan lah ini bukan masuk kategorinya pesugihan, tapi bukan pesugihan kan anggapannya, karena kan itu dari berdoa kan anggapannya. Nah, kalau pesugihan gini loh kok, gini. Kalau saya yang melakukan menganggapnya itu saya berdoa, saya mendapatkan berkah. Tapi yang mengabulkan itu dengan jin, saya nggak tahu. Ya kalau kita ngomong, kalau orangnya ngomong ya bukan pesugihan, mau saya doa. Kalau orang lain seperti saya ngomong ya tetap aja pesugihan. Oke, berarti intinya pesugihan tapi Ya. bukan pesugihan Ya. intinya gitulah dalam tanda kutip. Ya, Oke, mungkin dari Mas Esa ada lagi yang mau dibahas tentang ini yang mungkin orang-orang atau teman-teman perlu tahu yang mungkin sekiranya
nggak semua orang itu bisa melihat, mungkin dari Mas Reza sendiri bisa melihat beberapa hal. Ada perubahan rasa? Baik, Tapi enggak. tapi kayak yang di sana Heeh, sabar terus kayak rasa kosong. tapi Habis makan itu saya kayak pahit. tapi di awal tadi enggak seperti itu. Berarti ada perubahan lah ya. Ras. Ya, Aftertaste-nya ya yang berbeda ya. Oke, mungkin dari Mas Reza ada lagi yang mungkin mau disampaikan ke Oke. sisi gelap terkait produk ini dan rumah makan ini. nah, kalau terkait produk ini saya nggak menyampaikan apa-apa. Oke. Tapi terkait Rumah makan. bukan terkait sesuatu yang dilakukan. Jadi gini, orang berdoa itu boleh, tapi intinya jangan membuat perjanjian sesuatu dan membuat sesuatu yang tidak Anda bisa istilahnya yang menyimpang. Itu aja. Itu pesan lah ya, Iya. anggapannya. Jadi itu menurut saya itu bukan hal yang mau diceritakan tentang resto, tapi itu pesan pribadi Pesan. dari Mas Ya, Reza kepada teman-temannya. Ya, Oke. Cukup untuk episode kali ini ya. Ya. Mas Reza, sampai ketemu di episode Sisi Gelap Kuliner selanjutnya. Maksudnya kayak gimana ya? Kayak gregetnya itu kayak kurang. Apakah memang nggak bisa segitu sulitnya ditembus? Apa Mas Reza? Kok kayak hambar gitu loh? Coba sih tolong cerita sih apa gitu loh. nggak tahu mas. Pokoknya nggak tahu. Intinya ini episode yang saya juga nggak bisa menerangkan terlalu banyak. Ya Mas Reza kok kelihatan bingung, kok tumben-tumben nih Ya memang bingung mau ditekan dari tadi. sampai sekarang. Iya, kan orangnya ada di sini. Orangnya ada. Yang lampu. Ya, langsung datang dia. Ini tadi kalau Kak saya, oke. Ini mau dipeletusin loh. Ini sebenarnya menegangkan. Berarti Mas Reza itu menahan Iya, karena ada ancaman Iya, lah ada. dari iya. inten apa lagi kita ngomong? Intensitas ya. Ya. Kalau Entity. kalau masalah krunya keamanan krunya oke lah. Tapi kayak ke barang-barangnya. Ya, Moro takutnya ya, apa HP-nya nanti? atau apa itu. Makanya mending saya diem wis.